Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini dan berkumpul bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berada di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh ajaran Islam dan meninggalkan seluruh larangannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dulu di awal dakwah Islam di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kenal lelah menyampaikan dakwah. Jangan bayangkan Rasulullah dengan mudah mengarungi medan dakwah tersebut. Ada rintangan, hambatan, gangguan, tantangan hingga ancaman saat menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy saat itu bukan tidak tahu bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mereka sangatlah tahu, tetapi mereka tidak ingin peradaban mereka digantikan oleh agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemimpin kafir pada saat itu tidak mau kedudukan mereka sebagai penguasa dan tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu hilang, digantikan dengan kepemimpinan Islam. Maka berbagai serangan diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai julukan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dukunlah, sebagai orang gilalah, hingga tukang sihir. Mengapa orang-orang kafir Quraisy melakukan hal semacam itu? Tidak lain adalah supaya masyarakat menjauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat luar biasa puncak permusuhan itu ketika mereka bersepakat untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya beberapa saat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dan rasanya hal yang serupa terjadi pada zaman kita. Saat umat Islam sekarang dituduh sebagai radikal, dai harus disertifikasi untuk mencegah radikalisme, seolah para dai ini adalah orang-orang jahat dan menyampaikan hal yang tidak baik di tengah umat. Padahal Islam memerintahkan siapapun untuk berdakwah, terlebih lagi para penceramah atau dai. Mereka harus menyampaikan ajaran Islam kepada umat, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu merupakan kewajiban para dai untuk mengajak umat agar mengamalkan seluruh ajaran Islam. Para dai harus mendorong umat untuk mengamalkan Islam secara total, tidaklah setengah-setengah ataupun membatasi diri hanya menyampaikan sebagian ajaran Islam seperti sholat, saum, zakat dan haji saja. Para dai wajib mengajarkan terkait muamalah,
sanksi hukum Islam atau ukubat, jihad, termasuk ajaran Islam seputar kewajiban menegakkan khilafah. Bukanlah hal yang demikian telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai kaum muslimin yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Terkait ayat di atas, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kafatan bermakna jami'an. Beliau menuturkan dalam tafsirnya, yunadil haqqu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina amiran iyahum bidukhuli fil Islam dukhulan sumulian bihaitsu la yatakhayyaruna baina syara'ihi wa ahkamihi ma wafaqa masalihahum wa ahwa'ahum qabiluhu wa amilu bihi wa ma lam yuwafiq radduhu aw tarkuhu wa ahmaluhu wa innama alaihim ay yakbilu syara'il Islam wa ahkamihi kafah. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru para hambanya yang mukmin dengan memerintahkan mereka untuk masuk Islam secara paripurna atau total. Artinya mereka tidak boleh memilih-milih, tidak boleh memilah-milah syariah dan hukum-hukumnya. Apa saja yang sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka, mereka terima dan mereka amalkan. Lalu apa saja yang tidak sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu mereka, mereka tolak, mereka tinggalkan dan mereka campakkan. Justru wajib atas mereka menerima seluruh syariah dan hukum Islam. Al-Jazairi Asyar At-Tafasir juz 1 halaman 97. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sudah menjadi tugas para da'i menyampaikan Islam secara kafah. Mereka adalah pengaman dakwah yang menunaikan tugas yang sangat mulia, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Maka jangan sampai kita semua, Anda semua, ikut-ikutan musuh-musuh Islam menuding mereka sebagai radikal. Ingat, tak ada keruksakan negeri ini yang disebabkan oleh para da'i. Buka mata kita semua. Keruksakan negeri ini terjadi karena aturan Allah disingkirkan, hukum-hukum Allah ditinggalkan, dan diterapkannya hukum-hukum buatan manusia seperti liberalisme, kapitalisme, sekularisme, dan marxisme sosialisme. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Artinya adalah mereka berkehendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, sementara Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dialah yang telah mengutus Rasulullah SAW dengan membawa petunjuk yaitu Al-Quran dan agama yang benar untuk dia menangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Quran surat At-Taubah ayat 32 sampai 33. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihil musabbahati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ijjal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.